memframing saya dengan Bang Jerry. Silakan Bang Jerry, diulangi pertanyaannya. Nah, begini pertanyaan saya, Uni. Saya kan sering mendengar bahwa ada namanya, apa namanya itu kalau ucapan Syahadat, syahadat, syahadat. syahadat. Syahadat yang dalam bahasa ini kan dalam bahasa Arab saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia itu kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu stop di situ dulu. Nah, saya Oke. bertanyakan dong, bersaksi, aku bersaksi itu kan berarti maksudnya saya gini loh, berpikirnya, ih beraninya orang bersaksi karena tentang Tuhan sedangkan dia tidak pernah ketemu, sedangkan dia katakan bersaksi, aku bersaksi. Berarti dia pernah ketemu dong dengan Tuhannya atau Allahnya. Nah, itu yang saya Oke. pertanyakan, kenapa bisa disebut aku bersaksi gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab ya. Boleh saya jawab ya? Oke, pertama, saya minta kepada Anda, coba Anda cari definisi bersaksi dalam KBBI. Silakan. Silakan, Bang. Karena buat apa saya memaksakan Anda? Sementara nanti Anda berbeda sendiri gitu. Coba cari tahu definisi bersaksi dalam KBBI dulu. Abang punya device nggak? Punya device lain nggak? Halo? Bang Jerry, Anda punya handphone satu lagi? Ngapain saya kasih paham ternyata Anda tolak, nanti lebih baik Anda cari sendiri. Coba tunjukkan arti bersaksi dalam KBBI, brother. Saya nggak punya loh ininya, yang satu Oke. HP. Saya kasih Anda arti bersaksi dalam KBBI ya. Boleh. Oke, karena Anda tidak mampu menunjukkan data, maka saya akan tunjukkan data. Teman-teman perhatikan, saya akan tunjukkan bersaksi KBBI. Kita pakai kaidah umum saja, bahasa Indonesia. Teman-teman perhatikan, saya mau... Oke. Ini dia teman-teman, bersaksi di KBBI. Mantap. Saya perlihatkan kepada saudara saya, Bang Jerry ini. Oke, Bang Jerry, silakan dibaca di kolom ini ya. Saya akan tunjukkan ada makna-makna. Ya, sebentar, sabar. Saksi, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian. Yang ketiga, orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. 6, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Dan saksi ini ya, kita akan lihat dari bersaksi. Nah, bersaksi, ada saksinya mempunyai memakai saksi. Menyaksikan, melihat dan membuktikan. Mempersaksikan, mempertunjukkan, mempertontonkan, memperlihatkan sebagai bukti. Penyaksian, proses cara pembuatan penyaksian, kesaksian. Nah, Bang Jerry tahu tidak ada istilah yang disebut dengan saksi ahli? Tahu. Oke. Bang Jerry tahu salah satu saksi ahli di meja hukum itu siapa? Seperti dokter visum misalnya. Ya, kriminolog juga. Mantap. Ternyata mengerti. Jadi saksi ahli adalah orang-orang yang memiliki keahlian lalu memberikan kesaksian terkait peristiwa atau indikator-indikator atau faktor-faktor terjadinya atau bagaimana proses kriminal itu terjadi. Benar? Iya benar. Apakah kata saksi ahli itu termasuk diksi yang salah digunakan kepada mereka ketika mereka memberikan persaksian tapi mereka tidak melihat pembunuhan? Karena yang namanya dokter visum itu pasti tidak melihat pembunuhan. Tidak semua dokter visum melihat pembunuhan. Tidak semua ahli psikologis melihat pembunuhan, tapi mereka memberikan kesaksian dari keahlian mereka. Yaitu apa? Dari mereka mempelajari, mengkaji bagaimana cara mayat ini dimatikan, kemudian bagaimana karakter para penjahatnya, bagaimana situasi kondisi dari kriminolog memberikan kesaksian. Maka mereka disebut sebagai saksi ahli, benar? Ya. Dan menurut Anda itu bahasa yang sah-sah saja? Sah.
Lalu kenapa ketika kami umat Islam adalah saksi, bahkan lebih ahli daripada ahli, karena kami bersaksi atas kebesaran Allah di dalam Al-Quran, karena kajian keilmuan Islam, Anda tolak. Kenapa kami harus melihat Tuhan? Karena kami bersaksi dengan mengatakan, sebentar, Anda sudah sepakati. Jadi kalaupun Anda menolak, silakan, itu tidak urusan saya lagi. Ketika umat Islam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, karena pembelajarannya, karena pengetahuannya, karena keahliannya, karena keilmuannya, kenapa ditolak? Giliran saksi ahli diterima kata-kata saksi. Kan lucu. Kalau saksi harus melihat pembunuhan, maka sudah gagal saksi ahli. Tidak boleh lagi ada kata saksi ahli. Ngapain gunakan kata saksi ahli? Itu satu. Dan yang terakhir, itu baru bahasa Indonesia, brother. Ingat ya, bahasa Arab ini kosakatanya ada jutaan. Bahasa Indonesia kosakatanya cuma ribuan. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, lebih dulu bahasa Arab. Bahasa Arab muncul namanya syahadat. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari kata saksi. Kenapa syahadat harus diikat dari kata saksi? Harus dipahami dengan kata syahadat. Maka syahadat sudah dijelaskan sama Bang Kucang Onyot. Maka di situ juga adalah bentuk syahadat itu pengikraran, karena iman sendiri definisinya dalam Islam adalah ikrar bilisan, tasdik bil kolbu, amala bil arkan. Artinya umat Islam itu apabila beriman, dia katakan dengan lisannya, memberikan kesaksian bahwa dia menyatakan hanya Allah satu-satunya ilah atas dasar keilmuannya. Dan juga dia mengikrarkan di dalam hatinya dan dengan amalan perbuatannya. Dan kalau ini dikatakan syahadat dalam bahasa Arab, tolong jangan paksa mengikuti bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia saksi, karena tidak ada lagi kata yang cukup untuk menampung bahasa ini. Jadi jangan dipaksa kami. Sebentar dulu, brother. Anda tahu tidak, revisi terjemahan Anda terjadi dikarenakan bahasa Indonesia tidak cukup mampu menampung bahasa Ibrani dan Yunani. Satu itu, saya belum minta tanggapan. Saya sedang mengajarkan Anda bagaimana kami memahami agama kami. Kalau Anda mau membantah, bawa antitesis, ya, antitesis. Oke, lanjut. Oke, kemudian kalau seandainya syahadat itu adalah kata dari melihat, apakah Anda mau bersikap adil? Mengatakan bahwa umat Kristiani juga koplak karena mengutip kata syahadat. Saya tunjukkan data. Anda lihat katekese Indonesia. Anda tahu orang Kristen justru mengutip kata syahadat. Syahadat Nikea, Konstantinopel. Apa syahadatnya? Aku percaya akan satu Allah. Pernahkah ini orang-orang yang mengutip kata syahadat ini melihat Allah? Isinya tuh. Saya tanya, aku percaya akan satu Allah. Pernahkah? Iya. Pernahkah mereka melihat Allah? Tapi aku pernah tidak melihat. Pernah nggak mereka melihat Allah? Tidak pernah, tapi ya sudah, kenapa bersyahadat? Kenapa bersaksi kalau mereka percaya akan Allah? Tapi apakah kami bersaksi? Dalam syahadat kami, apakah kami bersaksi bahwa Allah itu kami lihat? Kami bersaksi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kami mengatakan tidak ada Allah ilah selain Allah. Mana kata-kata kami melihat Allah? Nah, sementara di sini aku percaya akan satu Allah. Dari mana? Kalau syahadat artinya adalah melihat. Dari mana? Dari mana kalian percaya Allah? Pernah kalian melihat Allah, Bapak? Saya tidak pernah melihat. Kenapa menggunakan kata syahadat? Kenapa orang Kristen memalukan? Kalian mengkritisi kata syahadat untuk kami karena kalian paksa syahadat harus melihat. Ternyata kalian menggunakan kata syahadat. Artinya di sini kalian yang mengkritisi itu adalah orang-orang awam. Mbak Uni, syahadat itu bahasa tunggu dulu. Arab. Iya, kenapa dipakai oleh orang Kristen? Kristen Arab udah pakai kali. Mana? Ini katekisasi mana? Tunjukkan data kalau orang Kristen Arab pakai kata syahadat. Ini pakai data kalau bicara, saudara Jerry. Secara konstruksi bahasa tadi Anda sudah tahu bahwa saksi ahli tidak harus melihat kejadian. Tapi yang dia lihat apa? Indikator, faktor-faktor, analisis. Mereka dikatakan saksi ahli. Mereka dikatakan saksi ahli. Anda terima itu sebagai kebahasa kita. Tiba-tiba orang Kristen tak tahu malu, mengkritisi kata syahadat, tiba-tiba membuat syahadat Nikea. Nggak malu kalian? Tunggu. Nggak malu?
Mbak Ripa, tunggu. Maksudnya saya mau katakan isinya ini seperti Apa isinya? Di kalau sini saya aku ucap percaya ini, akan ini. satu Allah. Nah, Pernahkah ya, kalian melihat Allah? Justru saya maksudnya katanya saya ini aku percaya akan satu Allah. Iya, di sini Saya kan percaya, saksi. bukan- Berarti kalian kalau bersaksi diganti aku kalau ada percaya, satu aku Allah. bersaksi. Aku Ya bersaksi. sudah, kan? kalau begitu kamu bersaksi di syahadat ini syahadat Nikea namanya. Ini Hmm. syahadat Nikea. Saksi Nikea. Pernahkah orang Nikea ini melihat Tuhan kalian? Nggak tahu malu. Ini kata saya, blundernya kalian tuh begini loh. Brother, blundernya kalian tuh begini. Kalian mengkritisi kata-kata umat Islam, tapi kalian tak tahu malu menggunakan dalam iman Kristen sendiri gitu loh. Malu harusnya kalian itu. Saya tidak bilang aku bersaksi, saya bilang aku percaya loh itu tulisan situ. Aku Di sini percaya apa ini? loh. Ini apa? Coba baca. Ini apa judulnya? Ah, itu bukan salah saya karena bukan saya tulis di situ. Nah ini, Anda yang orang awam mengkritisi orang-orang yang telah dahulu daripada Anda menggunakan kata syahadat. Kalau memang kata syahadat ini tidak layak dipakaikan untuk kesaksian, maka harusnya orang Kristen terdahulu tidak gunakan kata syahadat. Anehnya Anda yang awam mengkritisi para pemuka-pemuka Anda yang membuat website yang menjadi petinggi-petinggi Anda dengan menggunakan kata syahadat. Kalian umat Kristiani tidak tahu malu menggunakan kata syahadat dengan mengatakan syahadat Nikea. Tiba-tiba kamu mengkritisi kata syahadat. Mbak Ripa, di gereja saya tidak tertulis itu syahadat Nikea. Iya, ini lihat, ini bukan orang Islam. Ini Friday September 27 2024 gereja saya tidak ada KTKC. kata syahadat di Makanya sana, Anda bukan coba saya tanya. syahadat. Anda pendeta bukan? Bukan. Ya sudah, ini siapa yang bikin? Ini orang biasa yang bikin menurut Anda, orang awam. Aduh. Jadi ketika ada orang yang Yang berilmu, saya cuma tidak bertanya masalah dengan loh. kata syahadat. Saya menjawab. Ini loh Pak, menjelaskan kepada orang seperti Anda, ketika saya sudah berikan penjelasan, Anda terima lalu Anda tolak kembali, saya harus tampar logika Anda. Logika Anda saya tampar dengan apa? Begini, brother. Dalam definisi syahadat, bukan berarti tidak ada satupun orang Arab yang memahami syahadat kepada baginda. Syahadat kepada Allah itu artinya melihat Allah dan melihat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Arab. Kalau ada kata syahadat, artinya secara bahasa Arab harus hanya menyaksikan Allah. Maka orang yang pertama mengkritisi kata syahadat adalah orang Arab itu sendiri. Karena orang Arab bukan hanya Islam, banyak orang kafir, banyak orang Kristen. Bahkan Anda tahu Yohanes Damaskus di abad ke-6 sampai ke-7, dia adalah orang pertama yang mengkritisi ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah dia tidak bisa bahasa Arab? Harusnya itu menjadi kritikan dari Yohanes. Tidak bisa pakai kata syahadat. Syahadat itu tidak cocok digunakan dengan begini karena artinya begini-begini. Dia bisa loh bahasa Arab. Lalu kenapa kalian orang Kristen Indonesia, Kristen cabang Melayu, Tritunggal cabang Melayu mengkritisi bahasa Indonesia dengan memaksa bahasa Indonesia harus menggunakan mengkritisi bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia? Ini yang lucu bagi saya. Mbak Ripa, Loh, di gereja saya aku tidak bicara gereja ini gereja itu. Saya bicara saya tentang menerangkan. betapa Sabar, kalian. Anda mau menerangkan apa? Anda pendeta bukan? Bukan, saya mau Ya di sudah. gereja saya loh, Ini di gereja KTKC saya tidak Indonesia ada ini kata- siapa penulisnya? Ya. Orang awam. Tulisannya di gereja saya pengakuan iman, bukan syahadat. Loh, jadi begini, Pengakuan iman brother. Rasuli. Oke, kalau Di gereja begitu, saya, sebelum Anda gitu. berdebat dengan orang Islam, Anda debat dulu saudara-saudara Anda yang Kristen ini yang menggunakan kata syahadat. Kan saya baca di sini Kristen naik, silakan tanya aja. Ya saya naik. Saya bisa kan, bertanya. Bang, saya ini seorang yang diajarkan untuk tegas dalam berkata. Kenapa? Saya ketika sudah menjelaskan secara bahasa, Anda sepakati. Betul Uni Rifa, kata saksi ahli tidak harus melihat kejadian Udah, Kak, pembunuhan. setelah keluar. Siap. Di mute dulu yang lain ya. Di mute dulu yang lain. Nggak usah Jadi ketika saya mencoba menjelaskan kepada Anda, saya tidak memaksakan pendapat. Tetapi saya mencoba untuk menampar logika berpikir Anda. Kalau kita sepakati kata syahadat itu artinya hanya saksi, maka itu namanya memaksakan. Anda memaksakan kepada saya. Seolah-olah saya harus mengikuti pola pikir Anda bahwa kata syahadat hanya kata saksi saja. Dan kata saksi ini harus melihat. Sementara kita di Indonesia menggunakan kata-kata saksi ahli dalam ranah pengadilan. Dan kita tahu saksi ahli ini bukan orang yang melihat pembunuhan dan kejahatan. Tetapi orang yang memberikan pengakuan, memberikan statement atas dasar keilmuannya.
Bahkan secara bahasa saja sudah clear, sudah terjawab semuanya gitu loh. Dan kalau Anda masih bermasalah dengan kata saksi, itu masalah Anda sendiri. Saya hanya mengedukasi publik. Nah, lalu saya katakan, kalau memang kata syahadat ini tidak layak digunakan sebagai pernyataan bahwa bersikap, bahwa mengakui satu Tuhan, pertanyaannya, kenapa kalangan kalian Kristen yang bukan gereja Anda ini justru menggunakan kata syahadat ketika mengatakan syahadat Nikea? Makanya saya kesal, bukan dengan Anda, saya kesal kalau Anda mungkin tidak gunakan. Saya kesal dengan mayoritas Kristen ini begini loh. Kalian kritisi kata-kata di Islam, tapi kalian mencomot kata-kata Islam, kalian ambil untuk kalian dan kalian posisikan dengan hal yang sama. Maka sebelum Anda berdiskusi dengan saya, lebih baik Anda ajari teman-teman Anda yang skolar-skolar Kristen yang mencomot kata syahadat itu, tolong lepaskan kata syahadat dari Nikea ini. Jangan lagi gunakan syahadat Nikea. Punya harga diri, punya identitas sendiri. Jangan sampai nggak tahu malu. Satu sisi saudara Anda mengkritisi, satu sisi saudara Anda malah memakai kata-kata kami. Akhirnya apa? Lebih baik kalian diskusi dengan saudara kalian, jangan dengan kami dulu. Kami sudah clear. Gitu, brother. Ya kan saya juga tidak salah bertanya, Mbak Rifa, bahwa Saya enggak. saya cuma bertanya. Bukan, saya kan tidak marah kepada Anda ketika Anda Oke, bertanya. siap. Asik. Oke, berarti Anda Asik. sudah paham ya penjelasan Ya, saya? Oke. Ya. Suzy, tunggu. Saya harus balas ini Suzy ya. Hah, siapa yang mencomot abad ke-7? Nah, ini nih. Bukan kalian yang mencomot abad kamu tahu tidak? Katolik itu terjadi karena adanya Great Schisma di abad ke-15. Ya, berpisahnya Katolik dan Ortodok karena Great Schisma, perpecahan besar. Katolik terpisah dengan Ortodok. Protestan itu muncul di abad ke-16 di tangan Martin Luther. Lalu kamu bilang agama kami muncul di abad ke-7. Abad pertama itu, Kristen itu dibawa oleh Paulus. Apakah ajaran Paulus sama dengan kamu? Sesat-sesatnya Paulus membatalkan hukum Taurat, dia tidak mengajarkan Tritung. Kamu tahu Tritunggal itu datang dari siapa? Tertullianus, seorang penyembah pagan yang mengatakan uno substansi tres persona non separate. Artinya apa? Ketika kamu menghina kami di abad ke-7, agamamu Protestan muncul di abad keberapa? 16. Nggak tahu malu kamu, Suzy. Coba, mana kata Protestan dalam kitabmu? Kalau kata Islam ada dalam Al-Quran. Kalau kata Protestan ada tidak di kitab kamu? Nggak ada. Karena Protestan itu hadir di abad ke-15-16 di tangan Martin Luther. Jadi ketika kamu menghina agama Islam yang kamu katakan muncul di abad ke-7, ini kamu mempermalukan diri kamu sendiri loh. Mungkin Nggak tahu juga dia malu. tidak menghina kok. Baca itu. Saya kan baca itu di bawah itu. Tuh. Saya kan baca, Bang. Ini. Saya ini kalau keras itu bukan berarti marah, bukan marah, tetapi saya ingin memberikan wawasan. Wawasan itu harus diberikan kepada orang-orang yang awam. Kenapa? Kasihan kita kalau mereka tidak ngerti. Gitu loh, brother. Ya udah lanjut, Mbak. Soalnya mungkin ada lain yang mau bertanya gitu. Saya duduk manis. Silakan. Ya, silakan kalian bertanya saja. Bagi saya ya, saya lebih baik menjawab saja gitu. Ini ya Duhu dari tadi dibuka mic-nya. Silakan Bang. Apa Bang? Selamat pagi Bang. Suaranya kresek-kresek dia. Ya Duhu, selamat pagi Bang. Ini suaranya berisik di situ. Kresek-kresek. Ya Mas. Selamat oke, pagi silakan. Mas. Ya pagi langsung ke Uni. Ya Mbak Uni Rifa, Pertanyaannya. selamat pagi semuanya. Pagi, aduh. Jadi begini ya, saya mengamati tadi dari narasi Uni Rifa yang menyampaikan tentang saksi dan kata percaya. Gini ya duh, saya sudah selesai dengan Bang Jerry. Bentar. Aduh, saya tidak mau buang-buang waktu. Kalau kamu ingin membantah, membatalkan, pakai antitesis ya. Saya tidak mau buang-buang waktu ya duh. Banyak sekali Oke. kerjaan saya. Saya Oke, terlalu udah. sibuk untuk melayani orang-orang yang bicara Oke, jadi dengan begini, saya mau tak uji. berdasar. Saya mau uji sebuah Tunggu. Bentar. Kamu menguji? Oke, Iya, saya tanya, apa kredibilitas kamu menguji saya? Maksudnya kata-katamu. No. Apa kredibilitas kamu menguji saya? Semua orang memiliki hak ya mempertanyakan sebuah argumen Saya yang juga Anda punya berikan. hak.
Iya untuk kan? menerima pengujian dari seseorang. Kalau Nah, kamu tidak punya oke. kredibilitas, Oke. kenapa saya terima Saya kamu mau menguji tanya- saya? Saya mau Aduh, ingin mengerti tahu bahasa Indonesia nggak? Apa kredibilitas kamu menguji saya? semua orang berhak mempertanyakan apakah narasi itu benar Aduh, apa tidak. kamu sedang Betul. berhadapan dengan saya. Saya berhak menerima atau tidak menerima orang yang ngobrol dengan saya. Loh, Apa tadi kan kredibilitas saya kamu diberikan menguji saya? kesempatan. Tadi saya diberikan kesempatan, Ya, Bos. untuk bertanya, bukan menguji saya. Apa hak kamu menguji Oke, saya? Oke, saya mau lengserkan kata-kata menguji, tetapi saya mau Saya tahu. berkata, sekali lagi bahasa Indonesia dipahami sangat mudah ya. Unyi Rifa di sini mau ditanya. Kalau kamu mau menguji boleh, asal kamu punya kredibilitas. Oke, saya mau tahu kebenaran dari narasi Anda tadi. Oke, Anda tadi menyampaikan tentang saksi ahli, itu ya, akan digunakan di dalam bersyahadat. Aduh, Bentar ini dulu, bentar orang dulu. saya suruh kamu bertanya. Kalau kamu mau enggak. membantah bawa antitesis. Antitesis tahu data berimbang. Oke. Ini orang dari tadi Sebuah nggak ngerti data. bahasa Indonesia Oke, bentar. kayaknya. Kalau Saya kalau tidak Bentar. tidak juga kamu mengerti dengan bahasa saya yang singkat padat dan sangat terperinci ini, lebih baik saya Kalau dengan yang Anda lain. berbicara tentang Terlalu tata bahasa, ini di 2 menit ya. Ini 2 menit waktu saya terbuang loh. dengar dulu. Kamu tahu nggak? Dengarkan Kalau seandainya dulu. saya sudah punya sertifikat untuk konsultasi, ini kamu buang-buang waktu saya untuk cari uang loh. Loh, emang hanya Kalau saya Anda yang psikiater ini sekali konsul. Oh iya dong, saya berhak atas diri saya sendiri loh. Kalau saya tidak mau berbicara dengan orang yang punya kapasitas, itu hak saya loh, menghargai diri saya sendiri loh. Saya tanya, apa kapasitas kamu menguji saya? Kamu adalah guru bahasa Indonesia. Oke, gini aja. Oke. Saya lengserkan sebuah kata yang saya menguji. Oke lah, mungkin Anda tidak menerima dengan kata-kata itu. Tetapi saya mau menguji sebuah kebenaran aja. Itu statement Menguji saya. kebenaran. Coba definisikan dulu kebenaran, silakan. Oke. Kebenaran itu adalah sebuah ya data yang benar-benar ada, nyata. Menurut siapa? real. Menurut siapa itu? Menurut perspektif Kristen ya menurut Alkitab kebenaran. Di mana? Coba tunjukkan di dalam Alkitab kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Di mana itu coba? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, dia menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi artinya kebenaran itu tidak bisa ditemukan di dalam diri manusia karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi Oke, kenapa? definisi Bentar kebenaran dulu. Jangan kabur-kabur. Aduh. Kebenaran artinya adalah aku dan hidup menurut Bible. Iya, kita selesaikan dulu. Gini loh ya kamu mengerti tidak sistematika dalam metode belajar mengajar. Inilah kalau kuliah bolos-bolos, sekolah bolos-bolos ya. Pahami dulu apa yang kamu ucapkan. Kamu sedang menguji kebenaran. Maka saya tanya apa definisi kebenaran. Kamu bawa definisi kebenaran dalam perspektif Bible kamu. Pertanyaan saya bertanya definisi kebenaran. Sementara Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia menyatakan dia kebenaran. Yang saya tanya definisi kebenaran. Oke. Definisi kebenaran secara umum itu secara pandang perspektif Kristen ya. Secara umum sekarang kebenaran itu adalah sifat yang sesuai dengan fakta atau realitas. Itu adalah kebenaran. Menurut siapa itu? Menurut KBBI kah? KBBI, Menurut betul. jurnal? Tunjukkan KBBI. KBBI-nya. Buka. Kita buka KBBI. Oke. Sabarlah. Mau bicara kata-katanya gampang. Oke. Kalian kayaknya harus banyak belajar bahasa Indonesia lagi ya, umat Kristen ya. Kalau masalah KBBI mah itu makanan sehari-hari itu. Oke, saya baca. Istilah kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuai sebagaimana adanya dalam kurung seharusnya. Itu tidak berat sebelah, lurus hati, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Berarti cocok dengan keadaan sesungguhnya ya. Nah, Oke. Itu definisi kebenaran udah paham ya? Betul. Oke. Kamu paham tidak teori 9 teori kebenaran oleh para ilmuwan? Oke. Bentar dulu. Tunggu dulu. Narasimu dulu. Ini baru KBBI. Kebenaranmu dulu. Kamu uji kamu siapa? Tunggu. Kamu siapa? Kamu dosen?
Saya mau Saya lihat kebenaran saya mahasiswi pendidikan agama Islam, mempelajari SKS definisi-definisi, lalu berhadapan dengan orang yang tidak tahu saya siapa, apakah tukang cilok, tukang tambal ban, lalu bicara menguji kebenaran, dan tiba-tiba ketika saya tanya kebenaran, maka dia harus meng-cross check dulu dalam Google apa itu definisi kebenaran dalam KBBI. Artinya kamu baru tahu definisi kebenaran, artinya ada kesesuaian dengan realitas. Setiap klaim itu harus sesuai dengan realitas. Tiba-tiba kamu mengatakan ingin menguji kebenaran dengan saya. mau tahu kebenaran yang Anda sampaikan, mau tahu. Oke. Mau lihat, oke? Coba apa yang saya sampaikan tadi. Oke. Yang ingin Anda uji apa? Oke. Statement saya apa? Yang Oke. mana yang mau Anda uji? Oke, dengar baik. Anda menyampaikan tadi ya tentang saksi ahli. Oke, mantap. Oke, bukan saksi mata. Maka saksi ahli mempunyai kewenangan dalam membuktikan ya data yang sesuai, yang berdasarkan yang terjadi atau peristiwa. Nah, saya mengatakan di sini, betul. Saya mau mengatakan di sini saksi ahli di situ sebenarnya ya tidak bisa menemukan sebuah data tanpa memiliki objek yang mau diteliti. Oke? Maka untuk menemukan sebuah data itu dia harus dulu memiliki bukti yang valid, yang bisa layak benar-benar terjadi. Contoh yang dimana seorang objek dalam sebuah peristiwa harus diidentifikasi, Diidentifikasi. Oke, harus diambil Sampel. data-datanya, ya harus diambil. Itu saksi ahli. Kalau tidak ada itu, maka dia tidak memiliki data, dia tidak mendapatkan data, ya, dan dia tidak disebut sebagai saksi ahli kalau sebenarnya tidak ada itu. Nah, maka Terus? ketika Anda menyampaikan bahwa itu disamakan dengan saksi ahli dalam bersyahadat. Nah, maka saya mengatakan ya, bagaimana Anda memakai saksi ahli dalam bersyahadat padahal satu orang pun di dalam Al-Qur'an Anda itu tidak ada yang melihat Allah secara mata itu. Nah, Inilah gobloknya. tidak Makanya saya bilang, saya tuh membatasi diri ngobrol dengan orang-orang yang sok ngomong tapi nggak ngerti dengan apa yang diomongkan. Dari tadi saya dengan Jerry sudah sepakati bahwa kata saksi itu artinya bukan hanya melihat kejadian, tapi juga by analisis, by scientific, by pengujian. Yang dilihat bukan pembunuhannya, tapi objek-objek seperti yang kau bilang tadi. Bagaimana umat Islam? Pernahkah umat Islam itu meneliti Tuhan? Tuhan tidak terteliti. Tapi umat Islam mengakui keberadaan Tuhan dari meneliti objek yang disebut dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Inilah kadang-kadang kalau ngobrol dengan orang yang sok tahu dan sok pintar, di awal sudah dibatasi ini, tapi masih juga ngotot bertarung ini ya. Akhirnya blunder, mempermalukan diri. Pertama ya, tidak ada satupun saya dengan Jerry membahas, mempertentangkan, kemudian setelah saya jelaskan, kata saksi itu bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak melihat kejadian pembunuhan. Orang yang bersaksi di pengadilan dikatakan saksi ahli, bukan berarti dia melihat pembunuhan. Opla, itu pahami itu dulu. Tapi dia menjelaskan bahwa pembunuhan itu terjadi, benar-benar pelakunya adalah si dia, karena dilihat dari gestur, dari hasil analisis. Itu namanya saksi ahli. Maka kami mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah yang benar adalah Tuhan, Tuhan yang benar adalah Allah, karena kami meneliti Al-Quran, ciptaan Allah. Jadi udahlah ya dulu. Kalau kamu tidak bisa membawa antitesis secara ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, modul, buku, berhenti bicara dan bertanya saja sudah. Saya tidak mau membuang waktu, saya bilang. Saya downgrade ketika menghadapi kalian. Capek saya harus berulang-ulang menjelaskan kepada kalian. Capek saya, maka tolong bertanya saja. Siapa yang bilang bahwa apa namanya? Saksi ahli harus melihat kejadian pembunuhan. Seorang yang bersaksi tentang peristiwa pembunuhan. Tentang peristiwa pembunuhan.
Tetap layar lah, jangan. Saya, aduh, ya Allah ya Robbi, gini loh ya, saya ini punya keterbatasan ya, saya tuh punya waktu yang tidak boleh terbuang. Pertama saya sibuk ya, sibuknya saya ini sibuk merubah peradaban ya, merubah peradaban ini apa? Membantah semua penyesatan-penyesatan dari orang yang tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Kalau ada orang yang tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia, itu merusak peradaban. Saya merubah peradaban dari kerusakan menjadi betul sesuai dengan kajian saya. Ya, ada istilah ontologis, ada istilah epistemologis. Jadi saya ini sangat-sangat sibuk dan tidak mau membuang waktu saya. Saya hadir di sini bukan dengan apa namanya, dengan mohon maaf ya, dengan tidak ada usaha. Saya baca beberapa literasi, tiba-tiba saya harus menghadapi orang yang tidak bawa literatnya sendiri. Saya tidak mau. Saya tidak mampu menghadapi kamu ya Du'u. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, saya akan dimenangkan, saya akan menang menghadapi orang-orang pintar, tapi saya akan kalah menghadapi orang-orang BODOH. Ya, apa arti orang BODOH? Ada orang-orang yang tidak punya dasar tapi sok tahu tentang apa yang diucapkan itu, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada pensupport dari apa argumentasinya. Ini orang sok tahu. Yang kedua orang jahil. Orang jahil mengamalkan sesuatu tanpa dasar, mengada-adakan sesuatu. Ini kamu termasuk dari itu, karena dari tadi kamu tidak menampilkan literasi apapun. Saya bertubi-tubi menampilkan beberapa data, sementara kamu tidak mengimbanginya. Jadi buat apa saya diskusi dengan kamu? Diskusi itu adanya transfer knowledge. Saya ingin transfer knowledge. Kalau saya ternyata dibantah, tolong yang membantah saya transfer knowledge ke saya, jangan transfer ke botolan. Dari tadi kita sudah sepakati kata saksi yang dibahas sama Jerry dari tadi. Saksi itu bisa digunakan untuk para ahli yang mengidentifikasi kejadian ini bahwa betul si pembunuhnya adalah dia. Bukan berarti dia melihat si pembunuhnya itu, tetapi dari hasil penyelidikan. Kami juga begitu, kami adalah saksi yang menyatakan Allah adalah Tuhan. Bukan melihat Tuhan, tapi hasil penyelidikan, hasil pengajaran dan pendidikan. Tolonglah berusaha jadi memanusiakan. Saya bukan. Begini, Umi. Aduh, Narasi kalau Anda kamu tidak bawa data, udah. Terima kasih ya. Saya lagi nggak tertarik berbicara dengan orang botol. Bertanya saja non muslim ya, buang-buang waktu, bikin emosi aja, bikin tambah bodoh. Jangan memelihara kebodohan teman-teman. Aduh, Mustara ini siapa ini? Mustara, selamat pagi, Bang. Bertanya saja yang Kristen, kalau awam bertanya saja, kalau berilmu pakai data, diskusi baik-baik. Kalau lebih hebat dari saya bantah gitu. Oke, aku tanya ya. Ya, jadi Tuhan di Alkitab itu menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Jadi siapapun di neraka adalah makhluk yang sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa AWBT kakinya tidak di neraka? Ya, padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Nah, dalam buku ini 4470 itu Allahmu masuk kakinya di neraka. Jelas ya, padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Udah. Nah, jawab itu Pak. Yo. Oke, jawab. Allah Subhanahu wa taala menginjak neraka bukan berarti Allah punya kaki berbulu seperti kaki kamu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah masuk neraka pun apakah Allah tersiksa? Tentu tidak, karena Allah adalah pencipta neraka, tapi Allah tidak akan masuk karena Allah tidak butuh tempat. Kami tidak pernah memahami teologi sebodoh itu. Yang harusnya kamu pertanyakan itu, kalau Tuhan saya kakinya menurut kamu masuk neraka, kenapa Tuhanmu malah masuk neraka? Tuhanmu sendiri masuk neraka loh. Turunnya Kristus ke dalam neraka. Ini Tuhanmu kok masuk neraka ini? Sak badannya ini, rambutnya masuk neraka, bulunya masuk neraka, ginjalnya, jantungnya masuk neraka ini, kulitnya melepuh ini dalam neraka ini. Kalau Tuhan saya maksudnya menginjak neraka artinya menciptakan dengan kakinya neraka, bukan berarti kakinya berbulu seperti kakimu. Tapi itu adalah makna alegoris, harus ditakwil. Ya, sementara Tuhanmu sendiri masuk neraka jahanam ini. Melepuh ini, berkerak ini turunnya Yesus Kristus ke dalam neraka. Nah, dalam teologi Kristen peristiwa turunnya, lo kitabmu sendiri tulisan manusia kok. Dalam teologi Kristen peristiwa turunnya Kristus ke neraka, Descensus Christ of Inferos, atau peristiwa geger neraka adalah peristiwa lawatan mulia Kristus ke neraka yang berlangsung pada selang waktu antara wafat dan kebangkitannya. 3 hari Tuhanmu dalam neraka ngapain? Melepuh. Baca terus. Kitabmu sendiri ciptaan orang. Ini orang Kristen yang bilang Kristus diyakini turun ke neraka membawa anugerah keselamatan. Membawa anugerah keselamatan di dunia aja dia enggak selamat kok. Jadi kamu ya, kalau kita baca, kita dalam 1 Petrus pasal 3 nomor 19 teman-teman ya. Ini orang-orang
Ini kadang-kadang saya malas ngomong dengan orang-orang oneng ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Pertanyaan saya, kok kamu punya parameter neraka tempat disiksa makhluk, kenapa Tuhanmu malah masuk neraka? Aku jawab ya. Hei. Aku Jawab, Tuhanmu masuk neraka ngapain? Oke, Melepuhkan pertama diri. ya. Oke, pertama, Yesus naik ke surga. Banyak saksikan oleh banyak orang. Yang masuk neraka Nah, ini kemudian- dibahas dulu. Ngapain di neraka? Piknik, jalan-jalan. Cari Kamu belum jawab. cari kulit, Kamu- cari kulup. Kamu jawab. Kamu yang bilang tadi, ketika Tuhan menciptakan neraka, maka yang masuk neraka pasti untuk disiksa lah. Tuhanmu kok ngapain masuk neraka? Nggak ada kerjaan Tuhan lu. Tuhan kok masuk neraka? Cari kulup. Yesus naik surga. Sementara belum ada bukti naik surga. Nggak ada. Ngapain Tuhan saya naik ke surga? Tuhan saya menciptakan Itu. surga. Lu pikir Tuhan saya butuh surga? Itu Tuhan lu kan tuh yang butuh surga. Tuhan lu butuh banget sama surga. Tuhan lu butuh banget sama surga. Berarti Tuhan lu itu membutuhkan sesuatu. Tuhan lu kenapa sih? Lu gila lu, kata si Loli anaknya kita Mirjani ya. Ini Tuhan. Iya, kalau kakinya Allah masuk neraka karena Allah menciptakan neraka dan kaki Allah tidak berbulu seperti kaki Tuhanmu yang berbulu itu. Lah Tuhanmu kok sak badan-badannya masuk neraka? Dia naik surga. Loh, Tuhanmu sak badan-badannya masuk neraka lu. Sak bulu-bulunya lo, rambutnya masuk neraka, bulunya masuk neraka, ginjalnya masuk neraka, jantungnya masuk neraka. Iki piye? Tuhanmu sendiri masuk neraka sak badan-badan utuh lo. Ngapain? Piknik, jalan-jalan, cari sundal, cari naga, cari lendir. Ke neraka kok jalan-jalan Tuhanmu itu piye toh? Karena kamu ngomong selesai dulu. Kalau ngomong, kamu ngomong. Tuhanmu kok masuk neraka ki? Udah belum? Ngomong Oke, asal jangan ngomong ngomong asal sekarang. meludah aja ini orang Oke, nih. Nggak malu ya kamu ya? ngomong. Ketika kamu sendiri memberikan Itu parameter, Tuhan menciptakan neraka untuk manusia disiksa. Lah Tuhanmu yang manusia mati, rohnya masuk neraka jahanam kok 3 hari 3 malam kok. Tiba-tiba bangkit katanya masuk ke surga. Tuhanmu butuh banget jalan-jalan kayaknya ke neraka habis itu ke surga. Ini Tuhan atau apa ini? Traveler ini. Big packer ini Tuhan lu. Tadinya tinggal di Taman Eden bersama Adam, tiba-tiba berantem sama Adam, terus pindah ke surga. Mana ada lumpuh? Sejak kapan saya lumpuh? Lumpuh. Oh bisa dong. Oh bisa dong. Oh jalan bisa dong. Bisa. Sakit hati ya, sakit hati banget. Oh lari keliling, keliling kamar. Oke. Mau lihat kamar saya? Oke. Oh sakit hati banget. Ayo mau loncat-loncat sama saya. Yuk loncat. Sakit hati, pedih hatinya, ginjalnya sakit, jantungnya meledak, kepalanya pusing. Melihat saya ternyata saya anda lumpuh, ternyata saya bisa jalan, ternyata Tuhannya masuk neraka jahanam. Sak badan-badannya Tuhannya masuk neraka jahanam. Takut, sedih, menangis. Malam ini nggak bisa tidur, seminggu nggak bisa tidur kan? Karena menghujat agama lain ternyata tertampar sendiri dengan agamanya Tuhannya masuk neraka jahanam. Tuhan lu kenapa? Kenapa Tuhan Uniriva lumpuh? Uniriva lumpuh kok bisa jalan? Kaget dong, sedih banget ya. Di situ buktikan. Udah turun kau. Malu kau kan? Karena malu kau kejang-kejang kau akhirnya. Kau bilang aku lumpuh. Kau tengok aku udah bisa pargoe. Bikin malu aja. Bikin malu umat Kristen kau. Tuhan kok masuk neraka jahanam. Ngapain Tuhan lu? Jalan-jalan. Pasti abang bawa sana amis sama Aneh aja kalian ini ya. Kalian tuh lucu loh. Tuhan kalian masuk neraka jahanam kok. Assalamualaikum Kak Rifa dan Kang Suret. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak, mantap Kak. Lumpuh. Sejak kapan gua lumpuh? Warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, itulah oten teman-teman. Mereka punya parameter, yang parameter itu sendiri menghancurkan doktrin mereka gitu loh. Mereka bilang Tuhan menciptakan mereka untuk tempat disiksa. Lah Tuhan usah badan-badan masuk neraka. Giliran udah ketampol data tiba-tiba bilang saya lumpuh. Giliran saya lari langsung pasti nggak bisa tidur itu orang itu. Waduh gila si Ripa ternyata bisa jalan. Sama ini aku tertipu oleh pemberitaan oten laknatullah yang mengatakan si Ripa lumpuh. Dasar kurang ajar kawan-kawanku penipu semuanya kan gitu kan. Jalur langit, selamat siang. Halo Bang.
Yesus masuk neraka ya. 1 Petrus nih. 1 Petrus pasal 3 nomor 19 Bang Cilukba. Yesus masuk neraka. Ini yang baru naik dulu nih jalur langit ini agamanya apa bang? Silakan. Halo, mau naik ditanya-tanya malah diem. Halo, jalur langit, selamat siang. Gucang. Mereka ini kayak tidak bisa. Bentar Bang Jalur Langit. Bentar. Yang saya bingungkan itu adalah ketika di depan, benar kata Allah yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Kata Allah begini, tunzirhum la yu'minun. Si user 9123 ini dia bilang nenek peot lumpuh. Dia padahal baru lihat saya lompat-lompat dan dia bilang saya lumpuh. Inilah kenapa saya bilang nanti suatu saat kalau Yesus udah lihat lo pakai mata kepalanya saya lompat-lompat barusan dan dia bilang saya lumpuh. Artinya begini teman-teman, inilah ketika doktrin itu telah menutupi otak. Walaupun kita ini loh kaki saya letakkan kaki di mukanya kan, enggak ini bukan kaki. Pokoknya kau nggak punya kaki. Nah kalau sudah itu kita nggak bisa lagi melawan ya teman-teman. Ini namanya adalah orang yang sudah membabi buta, lumpuh. Untuk apa coba dia begitu? Sebenarnya dia sedang menghibur dirinya. Jadi dengan begitu dia memstimulus ke dirinya. Pokoknya selipa lumpuh. Nggak peduli deh walaupun saya bisa jalan sama sekali dan saya menikmati kehidupan, dia tidak peduli itu karena yang pikir dia pokoknya si Rifa lumpuh. Dia menenangkan dirinya dengan mengatakan Rifa lumpuh. Padahal saya udah senang-senang kemana-mana. Jadi orang-orang seperti ini patut dikasihani sih. Minta di ayat yang dibaca itu dengan taballahu qulubihim, hatinya itu terkunci gitu. Wala sam'ihim, pendengarannya itu bukan berarti tidak mendengar gitu. Wala absyarihim, matanya itu melalak itu melihat. Tapi ya begitulah mereka itu. Silakan Jalur Langit. Silakan Jalur Langit apa? Iya Bang Syarif, Bang Syarif, Profesor Syarif. Assalamualaikum Bang. Terima kasih host. Saya numpang parkun. Agamanya apa dulu Bang? Islam, alhamdulillah Islam. Ya. Masih berisik Saya Bang. numpang parkun aja dulu Bang, lagi di rumah makan. Ya, Bang, mendingan turun aja Bang. Ada turun dulu setnya aja ya, pesan. biar orang Kristen Ya. naik ke atas ya. Ya, jangan dulu minta naik lah yang aduh kalau Islam semua apa gitu loh. Ngerti lah teman-teman. Yang Bang Kristen Kucang lah Onyot, naik, ya. Bang Kucang Onyot, udah kasih Iya, alamat nih. belum ke saya? Alamat apa lagi nih? Bang Kucang Onyot kemarin waktu Apologet Award itu dapat Sudah. Oh, udah. Ada yang Sudah. belum saya kirimkan tas berarti, yang dapat nominasi tapi belum saya kirim tas. Tanyain sama Tuan Raja Dolar dong alamatnya. Sama nanti lah saya tanya itu. Ya Bang ya, ada tas yang belum dikirim. Langsung saja masuk di gomalnya ini. Enggak Saya juga dibalas-balas. jarang masuk. Langsung Saya masuk nggak di dapat, atas Bang. di gomal. Bang Surit Yang nggak dapat, Bang. Bang Surit nggak dapat. Bang Surit dapat Masuk. yang lain mungkin dari Allah. Padahal Lanjut, kan, lanjut. Silakan teman-teman di bawah Padahal ya. kan saya kan- Teman-teman di bawah. saya ini kan nominasi profesor debat. Iya, profesor terganteng sejagat maya. Ya, gitulah. Teman-teman kadang lucu sekali dengan kawan-kawan kita Kristen ini ya. Saking putus asanya, kan Tuhan menciptakan neraka untuk tempat disiksa, itu kaki Tuhanmu. Nah, Tuhannya sebadan-badan masuk neraka ternyata. Nggak malu dia. Ya, yang Ada saya ini. lihat itu serentak mereka itu untuk mengungkapkan. Ini si Dev ini. Ya, di dalam beberapa tempat saya lihat mereka menanyakan itu semua. Di saya menanyakan situ, di sini menanyakan situ. Kayaknya ini memang ada kompak-kompakan ini mereka. Ya nggak apa-apa, kita juga kompak. Itu kitabnya kan 1 Petrus mengatakan Tuhannya masuk neraka udah. Itu kemarin tadi malam pertanyaannya si Rudi sama Ustadz PI Gus PI itu Yang mana? saya Yang lihat barusan? di
Iya, yang barusan kaki. Sering ini bang di bawah. Tadi Tapi malam kan itu percuma dibahas sama pendeta si Rudia ke roomnya Ustadz PI. Nggak mempengaruhi iman PI. Islam itu. Kita nggak sebodoh mereka. Makanya Kita di sini tahu wa ma dia- ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia dipertanyakan lagi di sini, makanya dia. Itu sudah kujawab tadi bang. Sebelum Uniripa naik itu Iya. sudah dijawab. Saya sudah Dengan dengar itu pertanyaan- Bang Kucang menjawab. Ya, Ya, sama saya orang-orang sih itu Tapi kan saya udah masih tertutup tetap semua aja sama itu. iblis. sama saya Telinganya juga juga saya ditutup. jawab. Kalau itu kan alegoris, perumpamaan. Oh enggak. Oh, jadi kamu nggak mau kalau di kitab suci itu ada perumpamaan. Berarti Tuhan kalian binatang, saya bilang kan. Di Wahyu ya kan. Susah sih. Kan orang-orang kayak gitu kan udah ditutup telinganya. Tapi udah kalau ditutup dua Kristen matanya. dinaikkan bang. Ini ada Dep, ini Selajang Ibul. Selamatkan siang, selamatkan pagi, selamatkan sore, selamatkan malam, selamatkan dirimu dari kesesatan. Tuhannya Yesus memberkati Dep. Halo Dep. Dep. Waduh. Jangan jeda, Dev. Jangan report, Dev. Ini report kan, tidak pernah ya report di sini. Halo. Ya, halo, selamatkan siang. Ya, halo. Gimana, Dep?